Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS PAI berikutnya, di sini saya mengajak teman-teman untuk selalu bersemangat ya dalam belajar latihan-latihan soal SKB dan mengingatkan teman-teman akan perjuangan teman-teman yang sudah teman-teman lakukan selama ini ya. Karena di balik perjuangan teman-teman sendiri ada banyak orang-orang yang mungkin teman-teman harus perjuangkan ya, seperti orang tua, pasangan, atau anak yang sudah mempunyai anak ya. Jadi teman-teman berjuang bukan atas dasar teman-teman sendiri, tapi teman-teman juga secara tidak langsung berjuang untuk mereka-mereka semua yang selalu menyemangati dan mensupport teman-teman sendiri ya untuk lebih sukses. Langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar di wilayah Timur Tengah. Selain berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 dari wilayah Kekaisaran Romawi Timur, Khalifah Umar juga berhasil menaklukkan A. Kekaisaran Bizantium, B. Kekaisaran Sasania, C. Kekaisaran Romawi, D. Kekaisaran Partia, dan E. Kekaisaran Yunani. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang B ya, Kekaisaran Sasania. Nah, Kekaisaran Sasania ini merupakan kekaisaran Persia pra-Islam ya, yang terakhir dan dipimpin oleh dinasti Sasania sendiri. Nah, pada tahun 224 hingga 651 Masehi, Kekaisaran Sasania yang menggantikan Kekaisaran Partia atau Kekaisaran Arkasid ya, diakui sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Barat ya. Nah, selain di Asia Barat juga di Asia Selatan, Asia Tengah ya, bersama dengan Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Bizantium dalam periode selama kurang lebih dari 400 tahun ya. Dan pada saat itu bisa ditaklukkan oleh Khalifah kita ya, Khalifah Umar bin Khattab. Subhanallah, sungguh menakjubkan sekali ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Dalam sudut pandang Sunni, Khalifah Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri tauladan dalam masalah keislaman. Khalifah Umar juga memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu A. Al-Amin, B. Al-Faruq, C. Asy-Syidiq, D. Al-Amanah, dan E. Al-Mu'min. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya, Al-Faruq ya. Nah, di mana Khalifah Umar bin Khattab itu mempunyai julukan yang diberikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW ya, yaitu gelar Al-Faruq ya, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan ya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Adik perempuan Khalifah Umar disiksa olehnya karena telah memeluk agama Islam dan dianggap telah meninggalkan agama nenek moyangnya, yang kemudian menjadikan sebabnya Khalifah Umar memeluk agama Islam adalah A. Fatimah binti Al-Khattab, B. Zaid bin Al-Khattab, C. Salma bin Al-Khattab, D. Salamah bin Al-Khattab, dan E. Hamzah bin Al-Khattab. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang A ya, Fatimah binti Al-Khattab ya. Yang mana Fatimah adalah salah seorang wanita angkatan pertama ya yang mengakui Rasulullah SAW sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, serta bisa atau dapat menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya, dan memutuskan untuk menjadi muslim bersama dengan suaminya ya, Sa'ad bin Zaid. Mereka dengan giat memperdalam agama Islam walau dengan kondisi sembunyi-sembunyi ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Khalifah Umar, akan tetapi masih menyimpan dendam kepada Khalifah Umar atas kekalahan Persia oleh tentara Muslim
yang akhirnya bisa membunuh sang Khalifah Umar adalah A. Al-Mughirah bin Syu'bah, B. Nuaim bin Abdullah, C. Abu Lukluk atau Fairuz, D. Abdullah bin Jahsy, dan E. Riyab al-Asadi. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang C ya, Abu Luluk atau biasa disebut dengan Fairuz ya. Nah, Khalifah Umar bin Khattab itu dibunuh oleh Abu Lukluk ya atau Fairuz, seorang budak yang fanatik ya, sangat fanatik sekali pada saat Khalifah Umar akan memimpin sholat subuh ya. Nah, Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Akan tetapi pembunuhan ini ya konon dilatar belakangi dengan dendam pribadi Abu Lukluk ya atau Fairuz terhadap Khalifah Umar ya. Maka dari itu Fairuz membunuh Khalifah Umar pada saat akan melaksanakan sholat subuh ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Jenderal perang Persia yang berhasil dibunuh oleh Hilal bin Ulfah di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam pertempuran Qadisiyah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah A. Rustam Faruk Haj, B. Yazgir III, C. Sopronius, D. Konstantin III, dan E. Heraklius. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya, Rustam Faruk Zad ya. Nah, dimana kita bercerita sedikit ya, pertempuran Al-Qadisiyah itu adalah pertempuran yang menentukan antara pasukan Muslim dengan pasukan Persia ya. Pada saat periode pertama ekspansi Muslim yang berakhir dengan penaklukan Islam atas seluruh Persia. Dan akhirnya berhasil mengubah keyakinan-keyakinan mereka menjadi Islam sampai dengan saat ini ya. Pertempuran ini terjadi kurang lebih pada sekitar tahun 636 Masehi ya. Nah, pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan pasukan Muslim dalam jumlah besar ya ke Irak yang pada saat itu masih bagian dari Persia. Nah, di bawah pimpinan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, mendengar pergerakan pasukan Islam ini, Kaisar Persia yang terakhir ya dan masih muda itu yaitu Yazgrid III ya, memerintahkan kepada panglima perangnya yaitu Rustam Faruk Zad ya untuk menghadangnya ya. Akhirnya kedua pasukan ini bertemu di sebelah barat Sungai Efrat di desa yang bernama Al-Qadisiyah ya, barat daya Hilah dan Kufah ya. Nah, pasukan Muslim mengirim delegasi ke kamp pasukan Persia dengan mengajak mereka memeluk Islam ya, atau tetap dalam keyakinan mereka tetapi dengan membayar pajak atau jizyah ya. Jadi sebelum dilaksanakannya perang sempat juga pasukan Muslim itu mengajak untuk berdamai ya. Nah, setelah tidak mencapai kesepakatan di atas, pecahlah pertempuran. Sa'ad sendiri tidak bisa memimpin langsung pasukannya ya, dikarenakan pada saat itu sakit. Nah, tetapi beliau tetap memonitoring jalannya pertempuran bersama deputinya Khalid bin Urtufah. Nah, pada singkat cerita ya, pada hari pertama pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak Persia ya, dan hampir saja pasukan Muslim akan menemui kekalahan dengan tidak imbangnya jumlah pasukan dengan pasukan Persia yang lebih besar kala itu ya. Pasukan Persia sendiri menggunakan gajah untuk memporak-porandakan barisan-barisan terdepan umat Muslim ya. Nah, memasuki hari ketiga datanglah bala bantuan Muslim ya yang dari Syria itu setelah memenangkan pertempuran Yarmuk. Nanti di video selanjutnya kita bahas ya tentang pertempuran Yarmuk. Mereka menggunakan taktik yang cerdik ya untuk menakut-nakuti gajah Persia, yaitu dengan memberi kostum pada kuda-kuda perang mereka ya. Taktik ini alhamdulillah menuai sukses sehingga gajah-gajah Persia itu ketakutan ya. Dan akhirnya mereka bisa membunuh pemimpin pasukan gajah ini dan sisanya melarikan diri ke belakang ya, menabrak dan membunuh pasukan mereka sendiri. Pasukan
Muslim pun terus menyerang sampai dengan malam harinya ya. Nah, pada saat fajar hari keempat, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya badai pasir yang mengarah dan menerpa pasukan Persia itu sendiri ya. Sehingga dengan cepat membuat lemah barisan mereka. Kesempatan emas ini dengan segera dimanfaatkan oleh pihak Muslim ya, menggempur bagian tengah barisan Persia dengan menghujamkan ratusan anak panah ya, seperti itu. Nah, setelah jebolnya barisan tengah pasukan Persia, panglima perang mereka pun Rustam terlihat melarikan diri ya dengan menceburkan diri dan berenang menyeberangi sungai. Akan tetapi hal ini diketahui oleh pasukan Muslim yang dengan segera menawan dan memenggal kepala Rustam tersebut ya. Nah, pasukan Muslim yang berhasil memenggal kepalanya adalah Hilal bin Ulafah ya. Setelah itu dia berteriak kepada pasukan Persia dengan mengatakan mengangkat kepala Rustam ya. Demi penjaga Ka'bah, aku Hilal bin Ulafah telah membunuh Rustam ya. Melihat kepala panglima perangnya di tangan pasukan Muslim, pasukan Persia pun menjadi hancur semangatnya ya, dan kalang kabut melarikan diri. Dari pertempuran tersebut, sebagian besar pasukan Persia ini berhasil dibunuh dan hanya sebagian kecil saja ya yang mau memeluk agama Islam. Nah, singkat ceritanya, setelah pertempuran ini, pasukan Muslim pun terus mendesak masuk dengan cepat ya sampai dengan ke ibu kota Persia. Nah, setelah itu mereka melanjutkan ke arah timur dan mematahkan 2 kali serangan balasan dari pasukan Persia yang ada. Nah, pada akhirnya berhasillah menghancurkan kekaisaran Persia dan menjadikannya daerah Muslim sampai dengan saat ini ya. Ya, mungkin itu saja video pembahasan untuk latihan soal SKB CPNS PAI kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini. Terima kasih.